Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan transformasi life dalam penyelesaian persamaan kondisi panas satu dimensi dengan kondisi batas di riset. Boleh di next. Baik, mungkin sebelum masuk kepada pemaparan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Fitria Andriani dengan NIM 130162314. Kemudian ada Kak Wulan Sari dengan NIM 13016222013. Kemudian ada Iksan Ramdhani dengan NIM 13016233004. Dan yang terakhir ada Muhammad Syaiful Ikhwan dengan NIM 13016233053. Boleh di next. Baik, kita masuk kepada latar belakang. Jadi, latar belakang ini kita mulai dari konduksi panas. Jadi, konduksi panas itu merupakan mekanisme perpindahan panas yang terjadi melalui media padat tanpa disertai perpindahan massa. Fenomena ini secara matematis dijelaskan dengan persamaan panas satu dimensi seperti berikut, di mana dou T besar per dou T kecil sama dengan A dikali dou kuadrat T besar per dou X kuadrat. Nah, untuk kondisi batas yang berubah terhadap waktu, penyelesaian langsung persamaan panas sulit dilakukan. Sehingga kita memerlukan metode shortcut Laplace yang memungkinkan penyelesaian tanpa invers langsung, sehingga nanti akan lebih efisien dan praktis. Boleh di next. Nah, kita masuk kepada rumusan masalah. Jadi di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana bentuk umum persamaan konduksi panas satu dimensi, tak lunak, dan syarat batas diri yang digunakan. Yang kedua, bagaimana penerapan transformasi Laplace khususnya metode shortcut dalam penyelesaian persamaan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana interpretasi hasil solusi transformasi Laplace terhadap fenomena fisik perpindahan panas dalam medium padat. Boleh di next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iksan. Kepada Iksan dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah teori dasar perpindahan panas, di mana teori dasar perpindahan panas ini terdapat hukum Fourier dan penurunan persamaan panas, di mana eh, hukum Fourier yaitu Qx x, t sama dengan min k do t besar x, t per do x. Dengan Qx-nya itu adalah flux panas, di mana satuannya adalah W dikali M pangkat -2. Kemudian K-nya adalah konduktivitas termal, di mana satuannya adalah W dikali M pangkat -1 dikali K pangkat -1. K besar dikali pangkat -1. Kemudian T besar, X, T itu adalah suhu pada posisi X dan waktu T. Kemudian ada persamaan keseimbangan energinya yaitu rho C do T besar per do T sama do T kecil sama dengan minus do QX per do X. Kemudian substitusi hukum Fourier ke persamaan keseimbangan energi dan menghasilkan persamaan panas satu dimensi atau one dimension heat equation, di mana do T besar per do T kecil sama dengan A dikali do kuadrat T besar per do X kuadrat, dengan A sama dengan K per rho C. Itu ada notesnya, di mana nilai besar itu panas cepat merata terjadi pada logam, dan nilai kecil panas menyebar lambat, yaitu terjadi pada isolator. Next adalah model konduksi panas 1D atau satu dimensi. Model matematis konduksi panas satu dimensi diperoleh dari kombinasi hukum Fourier dan kekalan energi, di mana do T besar per do T kecil sama dengan A dikali do kuadrat T besar per do X kuadrat, dengan T X, T itu adalah suhu pada titik X dan waktu T. Kemudian ada A sama dengan K per rho C, itu difusivitas termal dengan satuan M kuadrat per S. Diperlukan syarat awal yaitu initial condition dan syarat batas boundary conditions, di mana kondisi awalnya adalah T x, 0, di mana T x, 0 sama dengan 0, di mana x lebih dari sama dengan 0. Kemudian kondisi batas di Richardnya yaitu T
0, T sama dengan Ft dengan T lebih dari sama dengan 0. Kondisi batas jauhnya semita hingga limit X menuju hingga dari T, X, T itu adalah 0. Dengan ketiga syarat tersebut maka disebut dengan semi-infinite heat conduction problem. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Saiful Iwan. Kepada Muhammad Saiful Iwan dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip transformasi Laplace. Prinsip transformasi Laplace itu adalah sebuah prinsip untuk mengubah suatu fungsi dalam domain waktu T menjadi fungsi dalam domain kompleks S. Berikut adalah definisi transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari Ft itu sama dengan Fs sama dengan integral dari 0 sampai T hingga e pangkat min St Ft dt. Dengan S-nya itu bilangan kompleks. Dan Rs-nya itu harus lebih dari 0. Terdapat beberapa sifat penting dalam transformasi Laplace. Yang pertama adalah linearitas, lalu sifat turunan terhadap waktu, sehingga menghasilkan fungsi-fungsi berikut. Boleh di next. Selanjutnya ada sifat turunan terhadap parameter S, lalu ada teorema konvolusi yang nantinya akan kita pakai di dalam metode shortcut, lalu ada perpindahan waktu dan transformasi dari turunan ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode shortcut Laplace. Definisi transformasi Laplace itu eh, dari TXT atau tadi fungsi panas yang tadi adalah UXS sama dengan integral dari 0 sampai T hingga TX, T E pangkat min ST dt dengan syarat S-nya itu harus lebih dari 0. Kemudian transformasi ini diterapkan pada persamaan panas, menghasilkan persamaan diferensial di domain Laplace, yaitu turunan kedua UXS terhadap X dikurang S per A UXS sama dengan 0. Namun persamaan tersebut harus dieliminasi agar tetap terbatas. Maka bentuk umum solusi di domain Laplace-nya adalah UX, S sama dengan Fs E pangkat min akar S per AX. Nah, lalu kita perlu solusi domain waktu yang didapatkan dari Laplace inverse dari solusi persamaan diferensial di domain Laplace yang tadi, yaitu Fs E pangkat min akar S per AX. Sehingga Tx, T itu sama dengan Laplace inverse dari solusi tersebut. Lalu dari prinsip konvolusi diperoleh Tx, T Laplace inverse dari Fs E pangkat min akar S per AX sama dengan F konvolusi G dari T. Dengan GT-nya adalah Laplace inverse dari E pangkat min akar S per A dikali X. GT-nya itu sama dengan X per 2 akar Pi AT pangkat 3 E pangkat min X kuadrat per 4 AT sama dengan turunan parsial terhadap T dari fungsi error X per 2 akar AT. Substitusikan hasil GT tersebut ke dalam konvolusi yang tadi, F konvolusi GT, sehingga hasilnya kita disubstitusikan ke konvolusi dan diintegralkan parsial, sehingga menghasilkan solusi dari shortcut Laplace transform, yaitu Tx, T sama dengan F0, fungsi error dari X per 2 akar AT, ditambah integral 0 sampai T, turunan pertama F, T, dikali fungsi error X per 2 akar A dikali T min tau deta. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang interpretasi fisis dari bentuk solusi shortcut Laplace transform. Sebelumnya, ini sudah disebutkan tadi, ini merupakan suhu pada posisi X dan waktu T itu sama dengan F0 dikali complementary error function dari X per 2 akar AT, ditambah integral dari 0 sampai T dari F aksen tau dikali complementary error function X per 2 akar A kali T min tau, D tau. Nah, ini merupakan fungsi dari elementary complement
error yang menggambarkan penyebaran panas dari batas ke dalam medium. Lalu bagian awalnya atau F0 ini merupakan efek suhu batas pada awal waktu. Lalu bagian integral ini efek perubahan suhu batas sepanjang waktu atau memori termal. Terakhir itu ada di fungsi A, itu menentukan seberapa cepat panas itu menjalar. Di next slide. Ini merupakan kesimpulan, jadi dari pembahasan awal tadi, transformasi Laplace ini terbukti efektif untuk menyelesaikan persamaan konduksi panas satu dimensi dengan konduksi batas Dirichlet. Metode ini mengubah turunan waktu menjadi bentuk aljabar sehingga persamaan lebih mudah diselesaikan. Melalui pendekatan shortcut Laplace, ini solusi dapat diperoleh langsung di domain waktu tanpa inverse transformasi. Hasilnya melibatkan fungsi yang menggambarkan penyebaran panas dari batas ke dalam medium, di mana difusi thermal ini menentukan kecepatan difusi. Lalu, secara keseluruhan, metode ini efisien, akurat, dan relevan untuk menganalisis proses perpindahan panas pada berbagai material. Di next slide. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam penulisan laporan kami. Ada 4, dan bisa di next slide. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga pemaparan kami bisa bermanfaat bagi kalian semua, apapun sebagai Karena mungkin Fitri ada kendala sinyal, baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.